Baik, mari kita melihat firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar Yohanes 4 ayat 1 sampai nantinya ayat yang ke-14. Yohanes 4. Semua bawa Alkitab? Iya, kecuali lansia kayaknya ini ya. Lansia bawa handphonenya. Iya, tapi nanti lansia harus janji ya. Handphonenya itu khusus untuk firman Tuhan. Karena semua handphone disita. Jadi ini kalau lansia nanti karena pengaruh mata ya yang sudah rusak. Nah ini mungkin tanya nanti panitianya. Mana tahu bisa disediakan Alkitab tulisannya lebih besar. Ya mari kita melihat Yohanes 4 ayat 1 sampai 14. Sudah kita dapat? Mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil, teman-teman nanti semua dan ibu yang ada di sini boleh membaca yang genap. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Iya, jadi tema keseluruhan kita di dalam Bible Camp ini adalah lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Iya, kalau kita lihat tadi firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus tadi mau pergi dari Judea ke Galilea. Lalu dikatakan ia harus lewat kota Samaria. Iya. Kota Samaria ini adalah wilayah dari Israel. Ini masih wilayah Israel dahulunya. Tetapi orang-orang Samaria ini bukan lagi Israel yang sejati. Dalam artian memang dia adalah keturunan asli orang Israel. Tetapi orang Israel yang mengaku Israel di Samaria ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kawin campur. Bahkan bisa dikatakan kampungnya saja yang wilayahnya Israel, tapi sesungguhnya mereka bukan lagi ada yang sama sekali nggak lagi ada darah Israel. Ibaratnya seperti apa? Seperti di Tanah Batak, Dolok Sanggul, tapi di sana tinggal borusi tepu, bere sembiring. Nah, kan udah bukan tempatnya itu kan?
Kalau sempat ada di sana berusi tepung beri sembiring, itu kan bukan wilayahnya itu. Kan gitu ya. Maka di sini tadi kita melihat orang Samaria ini adalah orang yang sangat dibenci. Bukan hanya nggak mau bergaul orang Yahudi sama dia, tapi orang Samaria ini benci orang Israel, orang Yahudi. Kenapa? Karena ini masalah udah dari nenek moyang. Iya, Israel atau Samaria ini dulu adalah kerajaan kedua dari Israel setelah terpecah ya. Tapi tahun 700 sebelum Masehi kerajaan ini runtuh. Apa yang membuat kerajaan Israel di bagian Samaria ini runtuh? Karena mereka tetap menyembah kepada berhala. Jadi waktu itu Tuhan mengizinkan mereka direndahkan dengan tentara Asyur menaklukkan mereka. Dan tentara Asyur ini membawa mereka untuk dipencar ke beberapa wilayah jajahannya dan dibawa negara-negara lain masuk ke Samaria ini. Jadi ada yang memang asli yang tinggal, yang sakit-sakit seperti itu, yang miskin-miskin. Inilah yang kemudian kawin campur. Jadi di wilayah Samaria ini sampai Yesus datang, mereka masih juga hidup di dalam penyembahan berhala. Iya. Waktu tahun 700 sebelum Masehi, ketika mereka tadi sudah diruntuhkan, Israel yang pertama yaitu bagian selatan itu runtuh sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Dan dibuang mereka ke Babel. Tetapi sekitar tahun 400 kurang, mereka udah dibalikkan Tuhan ke Yerusalem. Waktu nenek moyang mereka balik ke Yerusalem, orang-orang Samaria ini gak suka. Waktu pembangunan tembok Yerusalem, orang Samaria ini yang ganggu. Mereka yang mengusahakan bagaimana supaya kota Yerusalem tidak bisa dibangun lagi. Waktu pembangunan Bait Allah pun mereka diganggu. Jadi ini sudah musuh bebuyutan. Ya. Kemarin ada mami kami itu, dua bapaknya bersaudara. Jadi rupanya bapaknya ini dulu dua-dua bermasalah soal harta warisan. Jadi karena yang paling muda merebut semua harta warisan, yang paling tua nggak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Mereka sudah retak hubungan. Begitu sampai ke anak mereka, nggak ada lagi cakapan, nggak ada lagi saling berkunjung ketika pesta. Apalagi cucu, nggak lagi saling kenal. Mereka hanya tahu nama, tetapi nggak ada lagi hubungan apa-apa. Karena apa? Di atas kakek mereka sudah berantem. Jadi bisa bayangkan ya, Yesus Kristus datang di abad pertama setelah Masehi, 400 tahun lebih tetap sengketa antara Yahudi dan Samaria ini terus memuncak. Pertama tadi yang membuat masalah oleh karena orang tua mereka di atas. Yang kedua, masalahnya mengapa Yahudi membenci Samaria ini? Mereka mengaku-ngaku orang Yahudi, tapi kelakuan mereka seperti bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Menyembah kepada berhala. Jadi ini memang mereka tahu, orang Yahudi tahu, penyembahan kepada berhala itu membuat hati Tuhan sangat terluka. Karena itunya maka Israel bagian utara dan selatan pernah dibuang. Tetapi mereka masih jatuh dalam penyembahan berhala ini tadi. Maka kita lihat tadi di sini ya, Samaria ini adalah kota yang sungguh-sungguh orang Yahudi tidak suka. Orang-orangnya orang Yahudi tidak suka. Mereka membenci orang Yahudi ini. Iya. Dan kita melihat tadi di sini dikatakan waktu Yesus dari Galilea, dari Judea mau ke Galilea, dikatakan harus
Dia harus lewat Samaria. Kalau orang Yahudi yang lain, kalau dia dari Yerusalem mau pergi ke daerah wilayah lain, misalkan di daerah Galilea, mereka akan ambil jalan memutar jauh pun gak apa-apa, asal jangan lewat Samaria. Tapi di sini dikatakan harus. Kenapa harus? Apa yang bisa mengharuskan Tuhan coba? Kenapa Yesus dikatakan dia harus lewat dari Samaria? Karena Yesus mengasihi orang Samaria. Karena Yesus sangat mengasihi orang Samaria. Yesus bukan hanya mengasihi orang Yahudi yang hidup mereka dipenuhi dengan ibadah-ibadah, tetapi Yesus juga mengasihi orang Samaria. Kenapa? Karena mereka sudah lama ditokoh-tokohi sama setan. Mereka sudah lama diperbudak oleh dosa. Yesus mengasihi mereka. Maka dikatakan Yesus harus lewat. Apa yang mengharuskan Yesus untuk lewat dari Samaria? Hanya satu. Karena dia mengasihi orang Samaria. Karena orang Samaria ini pun adalah ciptaannya. Iya. Maka di sini tadi kita melihat ya, apa dikatakan tadi? Dia ketemu waktu siang bolong. Di sini tadi dikatakan Yesus sangat letih ya. Bukan dibilang Yesus letih. Yesus sangat letih. Siapa tadi yang sini udah letih dari tempatnya masing-masing? Ada dia saking letihnya, nggak lagi sapanya siapapun. Mana kamarku kak? Sini. Langsung apa? Letakkannya tasnya, langsung lihatnya tempat tidurnya, golek dia. Nggak sapa kiri, nggak sapa kanan. Kenapa? Letih. Siapa tadi sini letih gitu sikapnya? Datang langsung cari kamar, langsung berbaring di tempat tidur. Siapa tadi di sini begitu datang sapa kiri, sapa kanan, salam depan, salam belakang? Siapa? Ada tadi udah salaman sama kawannya? Nggak ada satupun. Hah? Nggak ada satupun. Dwi, kamu tadi udah berapa orang kamu salam, Dwi? Hah? Nggak hitung, saking ramenya. Yang nyalami siapa, Dwi? Kamu yang salami atau orang yang salami kamu? Oh, salam-salaman. Saling gitu ya. Siapa tadi di sini yang sama sekali gak ada salam? Yang seperti tadi, saking letihnya langsung berbaring di tempat tidur. Oh, Alparo jujur dia ya. Jujur dia, udah letih dari pertumbukan kak. Jangan-jangan tadi buka toko pula dulu ya. Aduh, udah letih jadi apa? Nggak sapa kiri, sapa kanan, langsung baring. Biasanya umumnya orang kan lakukan begitu ya. Kalau udah letih, mana mikir orang lain. Ini masih letih. Tapi di sini dicatat, Yesus sangat letih. Tapi di dalam sangat letih dan di dalam udara yang sangat panas, biasanya kan kalau orang panas tuh di gereja kan ada beberapa kamar itu udah pasang AC ya. Ada 2 kamar itu nggak ada penghuninya. Maka kadang-kadang kan anak remaja sama pemuda kalau pulang gereja mereka belum pulang ke rumah, masing-masing lari ke lantai 2. Lalu apa? Dicarinya remote-nya padahal dia bawa ketek semua kan. Masuk ke AC, begitu kita masuk ruang AC, bukan lagi udara segar yang ada bawa ketek semua. Kenapa? Karena tadi udah kepanasan. Jadi biasanya kalau suasana yang panas, orang biasanya tarik diri. Makanya anak remaja kadang-kadang sama pemuda gitu ya. Kalau udah kepanasan dia tarik diri, lari ke lantai 2. Cari, mana si Abi gak kelihatan. Mana si Anu gak kelihatan. Rupanya udah masuk ke ruang yang ber-AC. Karena apa? Panas. Dalam udara yang panas dan dalam letih yang sangat, biasanya orang tarik diri dari orang lain. Biasanya orang akan mencari yang namanya nyaman. Biasanya orang akan mencari yang namanya
apa yang menyegarkan dirinya. Tetapi berbeda dengan Yesus. Kenapa dalam keadaan yang sangat letih dan dalam udara yang sangat panas, justru dia apa? Duduk di pinggir sumur karena ada satu orang pribadi yang sedang dia nantikan. Siapa itu? Perempuan Samaria. Dia abaikan keletihannya, dia abaikan suasana yang panas, tetapi hatinya itu seperti magnet terhadap siapa? Perempuan Samaria. Zaman Yesus, perempuan itu kurang nilainya. Syukur ya sekarang emansipasi wanita ya. Artinya apa? Siapa sebenarnya pertama kali mengangkat derajat perempuan? Pertama kali mengangkat derajat perempuan Yesus. Maka kita perempuan-perempuan ini harusnya makin taat sama Tuhan Yesus. Karena yang mengangkat derajat kita perempuan itu mengembalikan kepada posisi yang sebenarnya itu Yesus. Sebelumnya perempuan ini gak ada nilai selain hanya apa? Pemuas nafsu. Itu cuma perempuan. Pemuas nafsu. Jadi perempuan ini gak pala diperhitungkan. Termasuk di keluarga, di orang-orang Israel yang mengaku mereka orang yang beribadah. Perempuan itu tersingkir. Tetapi di sini tadi kita melihat perempuan yang pada zaman itu adalah kelas 2 yang diabaikan. Perempuan ini dinantikan Tuhan. Yang lebih parah lagi, siapa perempuan ini? Dia bukan hanya orang Samaria yang tertolak oleh orang Yahudi, tetapi dia juga perempuan kelompok yang diabaikan, tetapi dia juga bejat secara moral. Yaitu apa? Kawin cerai sampai 5 kali menikah, dan yang sekarang kumpul kebo. Bersama hidup tanpa ikatan. Ini yang paling direndahkan siapa? Perempuan. Yang paling dirugikan siapa? Perempuan. Hidup bersama tanpa ikatan, seringkali yang dicibir siapa? Hah? Ada laki-lakinya yang dicibir. Ini cowok ini di rumah itu gak ada ikatannya itu. Hidup sama cewek itu gak ada ikatannya. Sering kita dengar begitu? Hampir jarang. Tapi kalau perempuan, kayak mana? Ini perempuan gak beres ini. Kenapa? Dia hidup bersama laki-laki itu tanpa ada ikatan. Siapa yang sebenarnya paling dirugikan, direndahkan? Perempuan. Tetapi kenapa perempuan mau ya? Ya kenapa ya? Kalau toh direndahkannya, toh dirugikannya. Nah di sini kita melihat ada satu kuasa yang menguasai manusia yang tidak ada kekuatannya. Yaitu apa? Iblis dan dosa. Maka di sini tadi kita lihat seperti tema ini tadi. Lihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kita melihat tadi ya, ini orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi, perempuan lagi kelompok diabaikan, dan perempuan dianggap tidak bermoral. Maka perempuan ini bisa dibilang yang gak ada temannya. Semua orang merendahkan dia. Padahal kita gak tahu ya, kalau dikaji-kaji kita gak ngerti. Tapi seringkali ya, saya mendengar gitu kesaksian-kesaksian. Seringkali kenapa orang di masa dewasanya itu kemudian ada yang kawin cerai, atau di masa dewasanya itu free sex gitu ya. Dalam artinya buat ikatan bersama dengan lawan jenis tanpa ada ikatan, lalu nanti pisah bersama dengan lawan jenis tanpa ada ikatan. Kalau kadang-kadang kita telusuri, orang yang kayak gini masa kecilnya sudah banyak yang hancur. Ada dia masa kecilnya sudah diperkosa. Ada dia masa kecilnya yang sudah dilecehkan. Ada dia masa ketika di mana dia tidak berdaya. Masa kecil kan masa enggak berdaya. Masa kecil kan masa tidak ada kekuatan untuk melawan.
tapi disitulah dia sudah dicemari. Disitulah dia sudah dilecehkan. Kebanyakan seperti itu. Saya juga dengar ya, kebanyakan orang yang menjadi gay ataupun homoseksual ataupun lesbian itu bukan muncul ketika dia dewasa. Kalau kita telusuri, rupanya ketika dia anak-anak, dia ditiduri sama sesama jenisnya. Maka kemudian ketika dewasa, dia akhirnya apa? Menjadi homoseksual. Ketika dewasa dia jadi apa? Dia menjadi lesbian. Kenapa masa kecil mengalami hal sedemikian? Inilah pekerjaan setan untuk menghancurkan hidup manusia. Maka kita melihat ibu ini tadi 5 kali sudah menikah. Yang sekarang kayak mana? Hidup bersama. Laki-laki itu gak mau mengikatkan diri dalam sebuah hukum, tapi dia mau menikmati tubuhnya. Ini keadaan yang memang menderita, tetapi kalau orang melihat gimana? Ih, ini perempuan. Tetapi apa? Tuhan mengasihi dia. Kalau kita nanti baca di pasal 3, ada satu pendeta senior yang menjumpai Yesus malam-malam, itu dari golongan orang Farisi. Ini golongan orang yang terhormat. Tuhan meladeni dia. Tetapi di sini kita lihat Tuhan tidak hanya memperhatikan yang bagi orang golongan terhormat, golongan para pendeta, tetapi dia memperhatikan perempuan Samaria yang terhina, terbuang, terabaikan dan dikucilkan oleh orang. Maka tadi kenapa? Ia harus melewati Samaria. Kenapa harus? Karena ada di sana jantung hatinya. Karena perempuan Samaria ini, dia ciptakan namun sedang babak belur dibuat oleh setan. Perempuan Samaria ini adalah yang dia ciptakan, tapi sedang mengalami kehancuran karena pekerjaan setan. Ini yang Tuhan gak mau. Maka dalam sangat letih dan di dalam tadi sangat kepanasan, dia sengaja duduk di pinggir sumur itu menantikan perempuan Samaria yang hancur lebur tadi. Maka di sini kita melihat kalau di pasal 3 pendeta itu yang sapa Yesus, yaitu Nikodemus. Tapi di sini Yesus yang sapa perempuan itu. Dia bilang, kasihlah aku air. Sampai perempuan itu terkejut. Anak kampungnya aja gak ada lagi mau sapa. Makanya dia apa? Sampai ke sumur itu jam 12 siang. Di mana gak ada orang lagi ke sumur. Biasanya kan orang ke sumur para cewek-cewek dulu ya, atau mama-mama. Itu ke sumur kalau gak pagi sore. Dia milih siang hari. Kenapa? Orang pun gak ada lagi mau cakap sama dia. Karena apa? Hidupnya yang seperti ini bagi orang apa? Kotor dan najis. Tetapi kita melihat, makanya dia terkejut ketika ada seorang laki-laki, orang Yahudi lagi, kok malah dia yang minta. Biasanya kan ini gak mau, kok malah dia yang minta, kasihlah aku air. Kok malah begitu? Maka dia terkejut, dia bilang apa? Ayat tadi yang ke-9 ya. Masakan katanya. Kayak melotot kalimatannya. Masakan. Orang Yahudi minta air sama orang Samaria. Terkejut dia. Mungkin gak pernah lagi orang sapa dia. Kalaupun berpapasan kan, orang apa? Mengucilkan dia. Gak ada lagi yang peduli sama dia. Selain laki-laki yang di rumahnya itu pun bukan bentuk peduli mungkin. Hanya bentuk mau apa? Melampiaskan hawa nafsunya. Maka di sini tadi kan, apa Yesus bilang di ayat yang ke-10? Sama-sama kita baca. Dua-dua ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang dia berkata kepadamu, berilah aku minum,
niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kalau engkau tahu karunia Allah, kalau kau tahu pemberian Allah dan siapa yang minta air samamu ini, kau tentu akan minta air hidup sama dia. Tahukah kita apa pemberian Allah? Pemberian Allah tadi kepada kita manusia adalah apa? Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus. Siapa dia ini? Inilah keturunan perempuan yang sudah dijanjikan di dalam kitab Kejadian ketika iblis merasa senang dan bertepuk tangan waktu Adam dan Hawa terperdaya untuk melawan Tuhan. Akhirnya mereka berdosa. Manusia tadi Adam dan Hawa sedang menuju kepada kehancuran. Bahkan seluruh keturunannya sudah dijamin ada dalam kehancuran. Iblis tepuk tangan, senang luar biasa. Tetapi apa janji Tuhan di sana kepada iblis waktu itu ya, kepada ular ya? Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Kamu jangan bangga dulu. Karena kamu sudah menipu ciptaanku, kamu jangan bangga dulu. Keturunan perempuan akan remukkan kepalamu. Walaupun keturunan ular itu akan mematuk tumitnya. Inilah keturunan perempuan tadi. Siapa? Yesus inilah yang dijanjikan Allah yang akan meremukkan kepala ular. Kalau kau tahu karunia Allah, siapa yang minta minum ini, kau akan minta air hidup. Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2 ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya lihat apa katanya tadi, barang siapa yang tetap berbuat dosa. Perempuan ini tidak ada kekuatannya keluar dari hawa nafsu yang memperbudak dia. Walaupun hawa nafsunya itu merendahkan dia, membuat dia tidak berharga, sekalipun dia makin tidak berharga, gak ada kekuatannya keluar. Karena apa? Iblis tadi memperbudak dia. Benar-benar dia hancur. Mungkin di satu sisi jauh di dalam hatinya itu tak remuknya jiwanya. Mungkin kadang-kadang dia berpikir, kenapa lah aku ini ya? Ada orang yang sudah diperbudak oleh pornografi. Gimana aku ini ya? Ada orang yang sudah diperbudak oleh apa? Rokok. Gimana aku ini ya? Taunya dia, rokok ini akan menghancurkan paru-parunya. Taunya dia, pornografi ini akan membuat masa depannya itu hancur. Tahu dia. Tapi apa? Terus dan terus lagi. Terus tanpa ada kekuatan untuk berhenti. Kenapa? Iblis tadi yang memperbudak. Ya ditambah karena memang apa? Jangan-jangan dulu seperti perempuan Samaria ini, mereka kan penyembah berhala ya. Jangan-jangan begitu lahir sudah diserahkan kepada setan. Mereka sembah Allah Jakub, tapi mereka juga datang ke Gunung Gerizim. Untuk apa? Mempersembahkan korban-korban. Jadi apa? Sinkretisme. Mereka aduk semuanya. Jadi apa? Hidupnya tadi sudah diperbudak oleh setan. Siapa yang bisa melepaskan? Maka firman Tuhan tadi katakan di sini, siapa yang tetap barang siapa? Yaitu siapa? Siapa saja. Terlepas dia sering gereja ataupun tidak gereja, barang siapa, yaitu apa? Siapa saja yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Kata tetap ini berarti apa?
hidup di situ, diperbudak di situ. Kenapa? Iblis tadi berkuasa atas hidupnya. Ini kan hancur. Tetapi apa tadi dikatakan di sini? Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi bukankah manusia jatuh ke dalam dosa? Siapa pemicunya? Iblis ini musuh kita. Tapi siapa yang bisa menang dari dia? Gak ada satu orang pun. Malah banyak orang pula yang minta tolong sama iblis ya. Karena berpikir iblis ini pula bisa menolong dia. Sampai sekarang banyak orang tanpa sadar dia minta tolong sama musuhnya coba. Padahal iblis ini yang menghancurkan nenek moyang kita. Iblis ini yang menghancurkan kita manusia. Tapi karena tidak pernah dengar firman yang benar, minta tolong dia sama setan. Minta apa? Minta jimat. Minta apa lagi? Minta kekuatan. Minta pemanis. Minta apa? Minta sembuh dari dukun. Minta apa lagi? Minta susu. Di kampung kami itu ada dulu cewek, udah pakai susu dia. Dia kurang cantik rasanya dirinya. Jadi dia pengen menjadi apa? Cewek laris. Kebanggaan bagi dia cewek laris. Padahal jadi tape kan? Ya kan? Kalau laris, emang toman gitu ya kan? Jadi apa? Dia pasang susu di mukanya. Ujung-ujungnya menikah sama duda saking larisnya. Coba. Ini cara kerja setan. Membawa kepada kehancuran. Dan sekarang dia kayak mana? Depresi. Halusinasi terus. Kadang lihatnya monyet. Kadang lihatnya ular. Kadang lihatnya manusia yang kepalanya macam mana. Karena apa? Gelap itu menghancurkan dia. Tapi syukur dia sekarang sedang belajar firman Tuhan. Maka kita lihat tadi di sini, untuk inilah anak Allah menyatakan diri. Untuk apa? Membinasakan perbuatan iblis. Iblis itu sudah membuat porak-porandai hidup perempuan Samaria ini. Sudah dibuatnya dia hancur. Perempuan Samaria ini sama dengan orang Yahudi. Sama-sama ciptaan Tuhan. Yang sama-sama Tuhan kasihi. Maka gak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Maka kalau dia mengasihi orang Yahudi, dia mengasihi perempuan Samaria. Kalau perempuan seperti ini pun Tuhan tadi pedulikan dan tidak abaikan. Bukankah Tuhan mengasihi kita? Mungkin dunia banyak menolak kita dengan bermacam-macam alasan dan mungkin bermacam-macam pandangan mereka. Kita mungkin ditolak di keluarga. Ada tertolak karena apa? Gak diharapkan. Seperti siapa? Saya ketika ada di perut mama saya yang juga ikut menolak kakak saya paling tua. Malu dia. Karena dia udah gadis waktu itu. Lalu saya ada di perut. Malu dia, masa mamaku hamil lagi? Emangnya salahku ada di dalam perut itu? Tapi aku ditolak. Belum lagi mamaku merasa apa? Aduh, kok ada lagi dia. Padahal dia gak tahu anaknya yang paling corot itu kemudian apa? Tuhan pakai kan? Sama kan? Seperti siapa itu? Seperti pendiri Metodis. Saya lupa namanya. John Wesley. John Wesley itu anak keberapa? Kalau tidak salah, John Wesley itu anak ke-17. Yang mungkin gak diharapkan. Maka apa? Walaupun ada manusia tidak mengharapkan kita, kalau kita ada karena Tuhan yang mengharapkan kita. Mungkin orang tua kita gak mengharapkan kita. Tapi kita ada karena Tuhan mengharapkan kita. Mungkin keluarga yang lain tidak mengharapkan kita. Tapi kalau kita ada karena Tuhan mengharapkan kita. Perempuan Samaria ini ditolak di mana-mana. Tetapi Tuhan mengasihi dia sampai ada kata apa? Harus. Karena Tuhan mau memperbaiki hidupnya. Karena Tuhan mau membinasakan perbuatan-perbuatan iblis
yang ada bekerja sekarang dalam dirinya. Jadi kalau ada hidupmu hari ini ya, kamu pandang kok makin kayak mana ya? Makin bandel, makin gak karuan. Kenapa? Gelap itu sedang menghancurkan kamu. Dia mau membuat hidup kita ini benar-benar hancur dan binasa. Siapa yang bisa tolong kita? Kalau Yesus datang menghampiri perempuan Samaria ini, mengapa kita ada di sini? Mengapa kamu bisa duduk di sini? Karena Tuhan mau melawat kamu pribadi lepas pribadi. Maka di sini dia bilang tadi, kalau kamu tahu karunia Allah, kalau kamu tahu apa itu pemberian Allah, siapa dia? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan minta dan dia akan kasih air hidup. Iya. Mungkin selama ini nama Yesus itu menjadi sesuatu yang saking seringnya kita dengar, enggak lagi sesuatu yang penting bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak mengerti karunia Allah. Kita enggak mengerti kasih Allah tadi, pemberian Allah tadi. Enggak mengerti kita dan kita enggak kenal siapa sebenarnya dia. Nanti kalau kamu baca seluruhnya pasal 4 ini, bagaimana jadinya hidup perempuan Samaria ini setelah bertemu Yesus. Benar seperti Yesus katakan, kalau kau minum air yang berasal daripada aku, maka air itu akan menjadi mata air di dalam hatimu yang terus memancar sampai hidup kekal. Di mana mata air tidak dipengaruhi oleh musim. Kemarau hujan tak terpengaruh, tapi akan tetap ada air yang mengalir. Itu Tuhan janjikan kepada perempuan Samaria ini. Nanti kamu bisa terus baca kisah ini, bagaimana kemudian perempuan Samaria ini hidupnya berubah setelah pertemuan ini. Bahkan lewat dia satu kampung dimenangkan bagi Yesus. Yang dianggap sampah, yang dianggap kotor, yang dianggap gak berharga, yang dianggap apa tadi ini ya, yang gak diperhitungkan. Tetapi ternyata perempuan Samaria ini jalannya seluruh kampungnya mengenal siapa Yesus, dan seluruh kampung itu percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ya, apa yang firman Tuhan katakan tadi? Ada kata harus. Jadi kalau ada pun kamu di sini ya, seperti harus datang. Ya, ada di sini merasa harus datang. Karena apa? Karena dibujuk sama orang tua, karena dibujuk sama mis-misnya. Sekalipun itu sepertinya hari ini bagimu satu keharusan, karena Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepadamu. Karena Tuhan mau menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis itu yang membuat kita hancur. Hari ini apa yang menjadi sarana kegelapan untuk menghancurkan banyak orang? Yang paling jitu hari ini apa? Handphone. Ini sangat jitu menghancurkan banyak orang. Mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek, bagaimana dalam hal ini terikat, terperdaya, yang dibawa kepada apa? Dibawa kepada pornografi, dibawa kepada game, habis waktu tidur lama, mau sekolah kayak mana? Udah gini dia. Terakhirnya apa? Enggak fokus, ngambil makan aja sampai melamun. Kenapa? Error otaknya, nggak tidur semalaman kan, oksigen nggak naik lagi ke atas, ngambil makan sampai kayak gini, nggak jalan otaknya. Coba, konon lagi belajar matematika, udahlah, kayak mana jadinya? Nggak masuk. Kenapa? Dipermudah. Nggak tidur, besok sekolah lagi, nggak tidur lalu disuruh kerja lagi.
Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu yang menghancurkan kita. Maka dikatakan tadi di tema ini, lihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Ya. Gimana? Kalau perempuan Samaria ini tadi hidupnya bisa berubah, siapa yang ubahkan? Apalagi dosa seks. Itu dikatakan firman Tuhan, dosa itu dalam dirimu. Kalau mencuri di luar kamu. Di luar kamu. Tapi kalau dosa seks ini di dalam dirimu, itu satu ikatan yang sangat kuat. Ada banyak nanti kisah kita lihat. Beberapa perempuan yang diperbudak oleh dosa seks. Perempuan berdosa, perempuan yang dibawa di bait Allah, perempuan Samaria ini, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Maka dikatakan apa? Inilah keturunan perempuan tadi yang memecahkan kepala ular, yang memberikan harapan kepada kita. Padahal apa? Kan kita yang berdosa kan? Nenek moyang kita yang memilih untuk mendengarkan setan kan? Mereka yang pilih untuk berdosa. Kita pilih juga untuk berdosa. Tetapi apa? Kalau kita sebagai keturunan Adam dan Hawa tadi memang ada pilihan lagi ya. Memang apa? Tetap berdosa. Diperbudak oleh dosa. Maka di sini tadi kita melihat. Untuk inilah anak Allah menyatakan diri. Coba kita hafal yang terakhir saja, ayat 8-nya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ya, kita usahakan hafal ya. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1, 2 ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Coba kasih waktu 2 menit, silakan hafal ini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Mari silakan 2 menit untuk menghafal. Sudah dapat? Kita coba 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus ini datang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu supaya kita mengalami kebebasan. Tuhan mau memenangkan kita. Tuhan mau merangkul kita. Tuhan tidak hanya mengulurkan tangan kepada Nikodemus, pendeta yang juga perlu Tuhan. Pendeta yang juga memerlukan keselamatan.
pendeta yang juga memerlukan kelahiran baru. Tapi dia juga mengulurkan tangan kepada perempuan Samaria yang dianggap orang sampah. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan Nikodemus, dia juga yang menciptakan perempuan Samaria. Lalu mengapa perempuan Samaria itu begitu hancurnya hidupnya? Karena iblis itulah yang bekerja di sana menghancurkan dia. Maka orang yang terlibat dalam penyembahan berhala ini kadang-kadang hidupnya jauh lebih hancur. Jauh lebih hancur daripada orang yang tidak terlibat penyembah berhala. Walaupun sama-sama berdosa, tetapi kehancuran itu jauh lebih nyata. Kenapa? Karena iblis ini memang akan mau membunuh dia. Jadi ini kabar baik ya. Inilah karunia Allah tadi. Yaitu apa? Yesus ini tadi. Siapa dia? Dia datang untuk menghancurkan perbuatan iblis agar kita terbebas untuk hidup bagi dia. Untuk hidup memuliakan Tuhan. Sudah hafal semua ini tadi? Coba kalian aja. 1, 2, ya. 1 Yohanes Iya. Mari kita berdoa.